Istilah prokrastinasi sudah seringkali dijelaskan dalam berbagai media, dan biasanya menitikberatkan bahwa menunda-nunda pekerjaan adalah sesuatu yang merugikan. Tapi, apakah benar prokrastinasi itu selamanya merugikan? Prokrastinasi atau dalam bahasa Inggris procrastination berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata pro yang berarti maju, lebih menyukai atau ke depan, dan crastinus yang artinya besok. Sehingga gabungan kata tersebut memiliki makna lebih senang melakukan tugas besok. Pada dasarnya, manusia memang memiliki sifat prokrastinasi, sehingga ada kalanya seseorang menunda-nunda untuk melakukan pekerjaan hingga mendekati batas waktu atau deadline. Ada orang yang terbiasa prokrastinasi untuk kegiatan-kegiatan sederhana seperti mandi, makan, atau membersihkan rumah. Namun, ada pula orang yang prokrastinasi terhadap kegiatan yang lebih kompleks seperti pekerjaan sekolah atau bahkan pekerjaan kantor. Mengapa seseorang bisa prokrastinasi? Secara umum, menunda pekerjaan dilakukan karena ada hal atau kegiatan lain yang dianggap lebih menyenangkan untuk dilakukan atau diprioritaskan. Beberapa orang menyatakan bahwa mereka menunda pekerjaan karena merasa tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebenarnya, alasan tidak termotivasi merupakan bentuk lain dari alasan lebih memprioritaskan kegiatan lain yang dirasa lebih menyenangkan. Sebagai contoh, ketika seseorang menunda untuk mandi karena sedang menonton serial drama, mungkin orang tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak termotivasi untuk mandi. Namun sebenarnya, ia merasa lebih senang menonton serial drama sehingga kegiatan tersebut diprioritaskan untuk dilakukan. Ketika prokrastinasi dilakukan terhadap kegiatan pribadi, tentu dampak yang dirasakan adalah dampak terhadap diri sendiri, seperti merasa tidak nyaman karena menunda mandi atau merasa sangat lapar ketika menunda makan. Namun, ketika kegiatan yang ditunda adalah kegiatan yang dapat berpengaruh pada orang lain, tentu dampak dari penundaan tersebut akan lebih besar dan dirasakan tidak hanya pada diri sendiri. Misalnya ketika kamu menunda mandi ketika akan bertemu temanmu karena asyik menonton serial drama. Tentu hal tersebut akan merugikan temanmu jika penundaan yang kamu lakukan menyebabkan temanmu harus menunggu karena kamu hadir terlambat. Prokrastinasi secara umum dapat berdampak buruk, seperti menyebabkan pekerjaan semakin menumpuk yang rawan menimbulkan stres karena tekanan mental untuk segera menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Namun, ternyata prokrastinasi bukan berarti tidak punya sisi baik, terutama bagi orang-orang yang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa? Mungkin kalian juga pernah mengalami ini. Ketika seseorang yang bekerja lebih cepat dari kebanyakan orang, pada akhirnya kerap diberikan tambahan pekerjaan. Sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat bukan malah menguntungkan, melainkan membuat seseorang dibanjiri pekerjaan tambahan dengan ekspektasi penyelesaian yang tentunya lebih cepat. Pada saat itulah prokrastinasi bisa memiliki sisi baik, karena beban pekerjaan yang tinggi juga rawan menyebabkan stres atau burnout. Pada beberapa kejadian, seseorang yang mengerjakan pekerjaan lebih lambat, baik karena prokrastinasi atau bukan, justru diberikan beban pekerjaan normal. Menunda-nunda pekerjaan memang bukan sesuatu yang baik. Namun ada kalanya seseorang perlu memperlambat ritme kerjanya agar tidak dibebankan pekerjaan tambahan yang berlebihan. Yuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.